saya di sini. Nah, untuk video kali ini saya pengen berbagi pengalaman pada teman-teman semua tentang kulit anak yang super duper sensitif. Nah, termasuk anak saya yang di sini mengalami kulit super sensitif. Awalnya saya nggak tahu teman-teman bahwasannya kalau kulit anak saya Afiza ini sensitif, karena saya menganggapnya kalau bayi baru lahir itu emang sering timbul bintik-bintik merah di bagian pipinya. Cuman seiring berjalannya waktu, saya ngerasa kok ada yang aneh, karena ketika digigit nyamuk itu yang pertama bengkaknya itu luar biasa, kayak digigit sama lebah gitu. Jadi walaupun cuma satu di tangan itu bisa bengkaknya seluruh tangan. Nah, terus juga di bagian apapun, kaki, tangan, di bagian apapun yang kena gigit nyamuk itu bakalan susah buat ngempesin bengkaknya, dan kalau udah kempes itu susah buat ngilangin bekasnya. Nah, seperti itu terjadi di usia 0 sampai kurang lebih 6 bulan. Itu kejadiannya seperti itu. Kalau digigit nyamuk itu selalu bengkaknya lebay, nggak seperti bengkak kena gigit nyamuk biasa. Kalau yang merah-merah di pipi itu bersihnya paling cuma 2 hari. Setelah 2 hari itu nanti bintik-bintik lagi, bersihnya yang intinya cuma sebentar, dan hari kemudiannya timbul lagi. Nah, kalau di sini saya udah mulai merasa kalau ternyata kulitnya Afiza itu sensitif terhadap garukan, sensitif terhadap gigitan nyamuk. Nah, saya mikirnya hanya masih sampai di situ dan hanya normal-normal aja, saya mikir gitu. Nah, ternyata setelah 6 bulan ke atas itu kalau digigit nyamuk dia udah biasa. Nah, di sini saya mulai lega karena udah nggak sebengkak yang dulu lagi. Tapi ternyata setelah 1 tahun itu sensitifnya berubah ke yang lain. Dulunya bengkak digigit nyamuk itu lama hilangnya, setelah 1 tahun bengkaknya itu jadi biasa aja kayak kita kena gigit nyamuk biasa, teman-teman. Tapi sensitifnya ini berubah jadi gatal-gatal yang lain di kakinya, itu mengering dan seperti bersisik, dan itu gatal sampai malah mengganggu tidur malamnya. Jadi saya sempat bawa ke dokter spesialis kulit setelah saya sharing ke teman-teman yang juga punya masalah dengan kulit anaknya, dan ternyata mereka langsung bawa ke spesialis kulit. Dan setelah kita bawa ke spesialis kulit, alhamdulillah waktu itu kulitnya sehat, teman-teman, sehat karena kita dikasih 2 krim sama dokter waktu itu, dan sehat setelah krimnya habis. Namun seminggu kemudian gatal-gatalnya itu berulang lagi gitu. Jadi kita mikirnya ini kalau ternyata kita yang obat kemarin itu hanya gatalnya, tapi kita nggak tahu sumbernya itu kenapa. Ya kita sebagai orang tua tentu cemas ya teman-teman. Setelah dari dokter kulit itu belum ada perubahan, maksudnya belum ada perubahan, ya gatalnya masih balik lagi. Saya di sini inisiatif buat cari dokter lain untuk mencari second opinion atau pendapat kedua, maksudnya dari dokter yang lain gitu. Jadi saya itu pengen dengar kata-kata dari dokter lain sebenarnya ini gatalnya kenapa. Ya maklum ya teman-teman, karena sekarang kan penyakit itu aneh-aneh, jadi saya mikirnya itu takutnya ada apa-apa. Kenapa gatalnya itu, soalnya memang gatalnya itu kulitnya itu memang kasar dan kelihatan teman-teman, sisik, kayak seperti bersisik gitu loh. Jadi makanya saya agak sedikit worry, agak sedikit cemas dengan gatelnya yang dialamin sama anak saya, apalagi itu sampai mengganggu aktivitasnya. Setiap ngapain dia menggaruk teman-teman, mau lagi duduk, mau lagi berdiri, mau lagi ngapain dia pasti tangannya itu menggaruk kakinya yang gatel. Setelah saya berkonsultasi dengan teman-teman, setelah saya cari-cari tahu, dan saya juga sudah berkonsultasi dengan suami, saya memutuskan untuk membawa Fiza ke satu dokter. Tapi ini bukan dokter spesialis, namun ini dokter umum biasa teman-teman. Dan setelah di dokter inilah saya dapat penjelasan yang cukup lumayan memuaskan menurut saya dan membuat saya lega, karena ternyata Fiza ini gatal-gatalnya itu hanya karena faktor genetik, bukan karena penyakit lain atau penyakit yang aneh gitu teman-teman. Jadi ini disebabkan karena faktor genetik. Setelah mendengar penjelasan dokter itu, saya penasaran teman-teman. Jadi saya tanya, apakah ini bisa hilang dokter? Apakah ini akan berlangsung sampai dia dewasa atau akan berhenti di umur berapa gitu. Jadi dokternya menjelaskan yang namanya faktor genetik itu nggak akan bisa hilang. Kalaupun nanti gatal-gatalnya hilang, alerginya ini akan berubah ke yang lain. Bisa jadi anak gampang flu, bisa jadi anak gampang batuk, bisa jadi anak gampang bersin-bersin gitu.
Jadi ini nggak akan bisa hilang faktor alerginya, dan gatal-gatalnya ini juga kita nggak bisa jamin akan hilang atau selamanya gatal-gatal atau berubah jadi alergi dalam bentuk yang lain. Berdasarkan saran dari dokter, saya udah ikutin perbanyak makan buah dan sayur, terus juga jaga imun anak untuk tetap fit, dan alhamdulillah nggak ada lagi gatal-gatal yang kulit bersisik, yang gatal-gatal itu nggak ada teman-teman. Dan juga obat yang dikasih dokter itu saya rasa cocok buat Viza. Jadi setelah beberapa kali minum obat, gatalnya mulai hilang. Dan oh ya, kita juga dapat salep dari dokter, nanti saya kasih spill buat ke teman-teman apa sih salepnya. Nah, itu tadi teman-teman pengalaman tentang kulit Viza, anak saya yang super sensitif. Jadi itu kalau digaruk bekasnya minta ampun dah. Kalau masalah kena gigit nyamuk sampai sekarang itu teman-teman, kalau asal digigit nyamuk itu sudah bisa dipastikan pasti bakalan berbekas. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang bertanya, apakah selama anak mengalami gatal-gatal itu nggak ada dikasih krim, salep, atau coba obat apa? Jadi teman-teman, saya udah banyak coba, mulai dari krim yang murah sampai yang termahal, mulai dari berbentuk bubuk, berbentuk cair juga saya udah kasih ke kulitnya, tapi ya ternyata nggak ada perubahan gitu. Nah, apa aja sih yang produk yang pernah saya coba untuk mengatasi gatal-gatal pada Viza? Dan nanti saya akan bikin satu video khusus untuk review produk-produk apa aja yang udah pernah saya pakai untuk menghilangkan gatal-gatal pada kulit anak saya. Nah, untuk video ini saya hanya fokus menceritakan kenapa sih bisa terjadi dan bagaimana bentuknya. Siapa tahu di luar sana teman-teman punya masalah yang sama dengan apa yang saya alami. Jadi teman-teman nggak usah panik dulu, dan juga saat teman-teman kita jangan mendiagnosa diri sendiri, itu akan membuat kita tambah stres aja. Jadi lebih baik kita kunjungin orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, itu aja cerita saya tentang kulit sensitif yang dialamin oleh anak saya. Mana tahu ini bisa jadi referensi, bisa jadi jawaban juga buat teman-teman yang punya kulit anak super sensitif. Di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share-nya supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi cerita dengan teman-teman semua. Karena apa? Karena sharing is caring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.